yang diharapkan masyarakat adalah seimbang antara utara dan selatan. Terutama tentang bandara ini bagaimana ke depannya. Harus ada di Buleleng. Itu dulu satu. Kedua, dengan isunya yang menggelinding di masyarakat, bahwa ada mengatakan sudah dibawa ke barat, terus ada dengan segala macam pandangan. Kami yang di DPR ini membahas tentang RT-RP ini, kesepakatan ini hanyalah merupakan kesepakatan substansi dan selanjutnya akan dibahas lagi di lintas sektoral. Terus ada isu mengatakan tercoret, sudah dicoret dari proyek strategis nasional. Yang dicoret dari proyek strategis nasional, apa yang saya baca, dan menurut pemahaman saya, kalau dicoret tentunya pasti ada surat keputusan pencoretannya. Yang saya baca di koran, yang dijelaskan oleh Pak siapa itu dari Jakarta, bahwa mengatakan proyek-proyek strategis nasional yang dicoret adalah proyek yang belum mempunyai kajian. Tentunya menjadi harapan kita bersama bagaimana sama-sama memajukan Buleleng ke depan ini. Seperti apa yang kita dengar, kasihan juga ini Buleleng kita ini. Buleleng dari pra Republik, saya katakan pra Republik yang saya pelajari dulunya itu, kita menjadi, artinya Buleleng, ibu kota Singaraja menjadi ibu kota RIS. Sangat luar biasa. Satu-satunya provinsi di belahan Indonesia Timur ini menjadi ibu kota RIS. Ini, tapi saya selaku masyarakat Buleleng dan teman-teman juga merasa sedih. Mengapa sedih? Setelah pra Republik ini betul-betul terus kemerdekaan, Republik terbentuk, jadilah Buleleng dengan ibu kota Singaraja itu menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil, atau ibu kotanya dari Provinsi Nusra, Bali Nusra. Lagi-lagi dipindahkan ibu kota ini ke Denpasar. Sangat sedih. Mengapa saya katakan sedih? Karena pusat dari suatu pemerintahan memberikan dampak yang luar biasa untuk kemajuan masyarakatnya, baik ekonomi, sosial, dan budayanya, berpusat di pendidikan, juga berpusat di ibu kota. Sedih lagi sekarang. Ini sedihnya ini, tapi sedihnya tidak berakhir ini. Akan menjadi nikmat. Yang terakhir itu masalah bandara. Bandara yang kita inginkan, kita harapkan, masyarakat Buleleng semua mengharapkan. Tentunya berita-berita yang ada itu sangat menyedihkan. Mengapa saya bilang sedih? Karena harapan masyarakat Buleleng supaya bandara Bali Utara yang ada di Buleleng segera terwujud. Tentunya terwujudnya ini harus melalui suatu langkah-langkah aturan-aturan perundang-undangannya. Memang secara prosedur, aturan, ketentuan yang ada sudah memberikan suatu penilaian yang luar biasa terhadap lokasi bandaranya itu ada di Kubutangban. Itu sampai sudah ditinjau oleh Pak Gubernur dengan Pak Menteri, menterinya Pak Pak Karya Sumadi dan Bupati, wah sudah melihat lapangan, dan juga sudah ditunjukkan oleh Menteri Perhubungan bahwa lokasi bandara yang ada di Kubutangban yang dekat dengan ibu kota kabupaten, yang juga ditunjang oleh beberapa kabupaten lainnya yang sangat dekat, sangat memenuhi syarat. Cuman ada persoalan sedikit. Nah, persoalan ini bukannya menjadi hambatan atau batu sandungan, tapi perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatiannya siapa? Yaitu pemerintah, terutama pemerintah provinsi, terus pemerintah pusat. Nah, pemerintah provinsi saya melihatnya ini, Pak Gubernur kita ini sebenarnya orangnya orang pintar ini, luar biasa beliaunya.
melemparkan suatu isu. Isunya apa? Tentang bandara. Bukan isu lagi, tapi bandara ini dilemparkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keinginan masyarakat tentang bandara ini. Ini dah gubernur yang luar biasa untuk memancing bagaimana masyarakat mengeluarkan semua keinginannya. Sudah terbaca sekarang keinginan, dan apa yang dibawa ke barat ini hanya baru kesepakatan, belum penetapan. Dan Pak Gubernur juga mengharapkan yang terbaik untuk Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya. Saya selaku anggota DPRD fraksi Gerindra di Komisi 3 dan memahami, bukan tahu persis, memahami tentang aturan teknisnya, memahami tentang apa yang diberikan oleh Pak Gubernur, masalah programnya Pak Gubernur tentang Nangunsat Keti Loka Bali, pembangunan Bali menuju era baru dan menjaga kelestarian alam semuanya itu. Nah, terkait dengan itu semua, saya mengharapkan kepada masyarakat, mari kita berdoa, jangan saling menyalahkan. Bandara ini ada di mana? Ini adalah suatu perjuangan. Kita lihat nanti mana yang betul-betul memperjuangkan. Dan saya yakin Pak Gubernur sebagai pimpinan daerah, dia akan berjiwa besar dan melihat yang secara nyata dan real. Apalagi ini bandara ini, saya selaku mantan kepala balai dan tahu tentang proyek-proyek internasional, proyek nasional yang besar maupun kecil. Saya pahami. Saya pahami tentang proyek-proyek itu. Nah, terkait bandara Pak Jero, ini karena ini sudah lama sekali, hampir 12 tahun Pak. Jadi kerinduan terhadap masyarakat, karena selama ini masyarakat selalu dibohongi dengan isu-isu yang tidak benar, yang membawa dampak yang negatif bagi kepercayaan terhadap satu sisi terutama landing sektor Pak, landing sektor yang ada di Buleleng maupun di provinsi ini. Tapi satu poin yang kita terkuat tadi Pak Jero katakan Pak di Komisi 3, saya kiranya dari dua ini yang diajukan Pak, mana yang cocok sesuai dengan, karena Pak Gubernur sendiri pernah bilang di dalam satu sisi notabene sidang paripurna di DPR bahwa lokasi yang benar yang ada adalah di Kutamban, entah di laut entah di darat itu Pak. Tapi menurut pandangan dari Pak Jero gimana Pak, sebagai Pak satu Komisi 3 di DPR Provinsi dan juga sebagai masyarakat Buleleng Pak, gimana Pak Jero? Terima kasih. Sebagai masyarakat Buleleng, anggota DPR di Provinsi Bali, saya di Komisi 3 di Komisi 3 itu yang juga membahas tentang RT RWP Bali ini sudah dibahas dengan baik dan kita sudah menyepakati, belum menetapkan, menyepakati bahwa akan dibawa ke barat. Itu menyepakati. Mengapa demikian? Karena belum kita tetapkan, belum ditetapkan oleh sidang, dan juga harus juga melalui dalam hal ini melalui pembahasan lewat lintas sektoral yang harus kita kejar. Saya selaku orang Buleleng yang sangat getol juga memperjuangkan bagaimana Buleleng ke depan. Pembangunannya betul-betul seperti yang diharapkan masyarakat adalah seimbang antara utara dan selatan. Terutama tentang bandara ini bagaimana ke depannya. Harus ada di Buleleng. Itu dulu satu. Kedua, dengan isunya yang menggelinding di masyarakat bahwa ada mengatakan sudah dibawa ke barat, terus ada dengan segala macam pandangan. Kami yang di DPR ini membahas tentang RT RWP ini, kesepakatan ini hanyalah merupakan kesepakatan substansi dan selanjutnya akan dibahas lagi di lintas sektoral. Setelah pembahasan lintas sektoral, baru nanti ada penetapan dan
perlu diketahui tidak semudah apa yang diharapkan oleh masyarakat bahwa ini harus begini. Yang jelas memang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 RT RDP Bali Bandara Bali Utara ada di Kubutamban. Itu sudah jelas. Belum diapa-apain. Terus ada isu mengatakan tercoret. Sudah dicoret dari proyek strategis nasional. Yang dicoret dari proyek strategis nasional apa yang saya baca dan menurut pemahaman saya, kalau dicoret tentunya pasti ada surat keputusan pencoretannya. Yang saya baca di koran yang dijelaskan oleh Pak siapa itu dari Jakarta bahwa mengatakan proyek-proyek strategis nasional yang dicoret adalah proyek yang belum mempunyai kajian, yang belum bisa menyelesaikan kajiannya sampai saat ini. Dengan kata lain, tidak mempunyai kajian. Kalau Bandara Bali Utara yang ada di Kubutamban, kajiannya sudah ada, bahkan sampai studi kelayakannya pun sudah ada, dan sudah mengikuti juga dari peraturan Menteri Perhubungan. Dua-duanya sudah ada semuanya. Nah, secara legalitas hukumnya memang yang di Kubutamban. Itu. Kalau yang lain di bawah belum punya kajian. Betul. Kalau kita kaitkan dengan bahasa yang di koran, kalau yang tidak ada kajiannya sampai sekarang tidak punya kajian, itulah yang pasti tercoret. Yang mana itu? Ya yang tidak punya kajian. Saya tidak bisa mengatakan yang di barat maupun yang di timur. Di antara ini mana yang mempunyai kajian yang lengkap dan mana yang tidak memunculkan suatu permasalahan di masyarakat. Itu. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat, melalui ini saya mengatakan sama masyarakat, marilah kita bersabar. Karena proyek ini membutuhkan waktu. Tidak ada proyek dilaksanakan atau diputuskan semudah membalik telapak tangan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang melandasi semuanya itu. Nah, ada juga mengatakan ini dengan masyarakat juga saya sampaikan jangan sampai ada alasan bahwa karena kepemimpinan Pak Jokowi sebagai kepala negara mau berakhir lagi 2 tahun, terus proyek strategis nasional dicoret, itu nggak ada. Sampai kapanpun pejabat negara kalau mempunyai program yang bagus untuk kepentingan masyarakat dan sudah mempunyai kajian, saya rasa itu akan berlanjut. Cuman waktunya itu menunggu supaya selesai dari perhelatan secara nasional. Bukan berarti kalau Pak Jokowi sudah berhenti, semua proyek strategis nasional yang ada akan dicoret. Enggak. Tentunya yang dicoret dipertimbangkan semua kementerian yang terkait, pasti yang tidak punya kajian. Itu yang tidak punya kajian. Kalau tidak punya kajian sudah jelas akan tercoret. Yang punya kajian masih bisa bernapas baik. Terutama kita masyarakat Buleleng, mari berdoa. Jangan kita berkelahi, jangan terlalu banyak bilang ada ini, ada itu di medsos segala macam. Tunggu, pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak ada pemerintah tidak memberikan yang terbaik. Kami selaku wakil rakyat tetap akan memantau, mengawal sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tugas saya di DPR. Terima kasih. Selamat siang.